Surya petak pasti terjadi. Sepandai apapun, ini bahasa langitan, tidak mungkin akan bisa dibantah dengan, mohon maaf, bahasa-bahasa yang ada di kitab-kitab. Saya nggak mengatakan kitab suci tertentu ya. Tidak mungkin, apalagi dibahas ibaratnya dalam pengajian-pengajian, nggak mungkin ada ini. Artinya bahasa saya tidak mungkin akan didapat dari kiai gitu, nggak mungkin. Ngitung paweling kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo Salam mulia Mbah. Salam mulia ya Mas Putih. Begini Mbah, saya tadi pagi itu mendapat kabar dari saudara-saudara saya dari ujung barat Pulau Jawa sampai ke Pulau Bali Mbah, berkaitan tentang fenomena alam matahari itu beberapa hari terakhir ini terasa paling hanya 1 atau 2 jam panasnya seperti itu. Saya teringat dengan satu buah konten baik tentang surya petak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Mbah kepada Mbah, adakah keterkaitan fenomena sekarang yang terjadi di alam ini dengan surya petak tersebut Mbah? Pulau kepengen ngertos, saya pengen tahu dari Mbah. Monggo Mbah. Sakit kulong ya. Nggih Mbah. Wilayah jati nuhune hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulia Mbah. Saya kalau nggak keliru antara setahun yang lalu lah membuat konten surya petak ya. Nggih. Surya petak itu ya ketika siang hari ada matahari, namun panasnya tidak total, cenderung tertutup oleh awan putih. Nah, kasus nyatanya sekarang itu sudah kelihatannya sudah 1 minggu, namun yang full kelihatannya 3 hari belakangan ini. 3 hari belakangan ini itu matahari paling keluar dalam sehari 1 jam, itu pun remu-remu ya. Terus ketutup awan putih lagi, namun juga nggak hujan, kayak mendung, namun juga tidak hujan. Nah, surya petak itu berarti siang, namun tertutup awan matahari, intinya seperti itulah. Namun juga tidak hujan. Nah, awan apakah ini? Nah, itu yang kita mesti meranah kepada manusia, harus tanggap ing sasmito kalau istilah Jawa. Tanggap ing sasmita itu ya bisa membaca bahasa alam kalau menurut kami. Kalau awannya itu merah atau kuning itu biasanya angin dan atau api. Nah, kalau putih biasanya kaitannya dengan tangisnya Ibu Pertiwi begitu. Kita masih ingat ketika Ibu Tin Soeharto meninggal dunia dulu, ya harinya Jumat Pon itu sehari full terjadi surya petak. Nah, ini berarti tangisnya Ibu Pertiwi. Nah, kalau sekarang malah menurut kacamata saya membaca bahasa alam ini sudah tangisnya jagat triluko. Tangisnya titah langit, makhluk langit, tangisnya makhluk madya langit, tangisnya makhluk bumi. Nah, berarti ini alam triluko, geger jagat triluko. Nah, kalau sudah seperti itu semestinya kita tanggap. Lah, biasanya saya secara tokleh saja akan menyampaikan ya, tapi ini bukan sebuah keharusan, dipercaya maksudnya. Namun mengajak waspada kepada sesama itu tentu tidak ada jeleknya, tidak ada buruknya. Kalaupun yang mengatakan saya ngedabrus itu hal yang wajar gitu loh. Jangankan saya, para nabi, para wali, para habib saja dikatakan gedabrus kan. Itu wajar maksudnya.
Nah, surya petak ini adalah sangat-sangat patut waspada. Atau kalau boleh saya ngomong, surya petak ini adalah tanda-tanda bahaya yang teramat sangat. Manakala sudah terjadi kecilnya 3 hari, besarnya 1 minggu, dan yang pekat sekali, nyaris sama sekali sehari itu tidak keluar matahari itu setidaknya 1 minggu, ini tentunya akan terjadi megatrust. Saya terang-terangan begitu. Lah, namun karena saat ini walaupun saya dalam posisi sedang laku lampah bedaheng suroso sastro jendro pangruating tiu, sedang masih kondisinya belum begitu sehat ya, penyesuaian perut, sehingga saya tidak bisa membaca, belum bisa membaca titik mana yang akan terjadi gempa megatrust. Ya, sekali lagi, saya belum bisa membaca secara terang-terangan titik mana yang akan terjadi gempa megatrust. Namun kalau saya kaitkan berdasarkan cuplak puser kemarin, ini yang paling waspada adalah besok pada hari Rabu Pon atau Sabtu Manis. Karena hari Rabu Pon ini adalah tanggaling tahun Masehi ini, ya, kemarin tanggal 1-nya jatuh pada Rabu Pon, berarti Rabu Pon besok ini pas 35 hari atau tepung gelang, dan atau hari Sabtu Manis besok ini, tanggal berapa itu? Februari ini. Karena membaca bahasa surya petak ini sudah sangat membahayakan lah. Lalu kata Mas Budi itu menginfo nyaris dari ujung timur Pulau Jawa sampai dengan ujung timur Pulau Jawa, ujung barat Pulau Jawa, ya, dan lalu sampai cross check rekan itu di Bali atau bahkan di Sumatera, ini berarti gempanya potensinya semakin besar. Ya, sekali lagi, gempanya semakin besar. Satu, sudah terjadi surya petak. Lah, cirinya apa? Kalau sudah surya petak nanti sudah disertai kabut tatkala pagi. Sekali lagi, surya petak itu tatkala pagi nanti sudah kabut pekat kurang lebih sampai jam 9 atau jam 11 siang hari, ini berarti sudah sangat dekat. Nah, sudah sangat dekat, yang saya maksud adalah bisa jadi tidak akan melebihi daripada hitungan bulan. Artinya hari, kalau hari maksimalnya itu adalah 7 hari 1 pekan. Lah, saya dalam kali ini menyampaikan bahwa apapun alasannya ada hal lain di sisimu yang pasti terjadi dan engkau tidak mengetahui, namun kegaiban itu mengetahui. Artinya cenderungnya adalah para bangsa inilah, para manusia ini, siapa yang percaya adanya hal yang gaib makin mengesti. Dan lalu manakala nanti ada sebuah kejadian gempa, ya tentunya persiapannya itu tidak memikirkan harta benda dan sebagainya. Yang penting titik zona aman kira-kira menurut kacamata batinnya itu di mana. Sekali lagi, titik zona nyaman menurut kacamata batinnya masing-masing kita itu kira-kira di mana. Sebab kejadian yang di luar dugaan manusia dan kemungkinan besar terjadinya atas naga bumi. Semestinya nanti malam atau besok saya menghubung kepada sang naga bumi, siraheng bumi. Lah, ini yang menentukan menurut kami. Sebab kalau apa-apa Allah itu sudah nggak ada duit. Artinya kalau apa-apa Allah menurut saya jangan engkau beli di warung, mintalah kepada Allah. Si nasi itu atau mungkin si yang lain-lain itu, si baju itu, lah nyatanya mintanya tetap ke penjual baju, begitulah. Sama juga ibaratnya kalau penjual gempa bumi ini sumbernya ya sang naga bumi ini. Jadi kita mesti menghubung dan kalau bagi saya kejawen ya semestinya ke kutub. Ke kutub itu yang menyambungkan dat gaib kita dengan dat gaib alam raya ini, ya tidak langsung serba Allah maksud saya. Artinya apa? Kita bisa makan nasi itu jelas Allah tidak punya pabrik nasi, ya kan? Kita mesti mengolah bumi, kan seperti itu. Kita bisa makan segala sesuatunya tentu lantarannya adalah tidak langsung dari Allah, tapi sesama makhluk lah. Menyambungkan kegaiban diri pribadi dengan sesama makhluk yang bersifat gaib, tentunya nanti dapatnya adalah wisikan. Kalau istilah Pak Kiai mungkin adalah istikharah. Istikharah itu ya mohon petunjuk, mohon kejelasan lah. Kalau sekarang rata-rata kiai sekarang ya secara umum kan kita mayoritas Islam ya. Ajaran kiai sekarang rata-rata itu meminta.
meminta kepada Allah dengan setulus-tulusnya dan sebagainya. Lah, ada mungkin ketidaktepatan menurut paham beliau dengan paham kami sebagai Kapitayan, yang bahwasanya cara berdoa antara berdoa untuk berkecukupan dan lalu cara berdoa untuk meminta yang kaya raya ibaratnya. Itu kan sudah keserakahan menunjukkan di depan. Artinya bisa dikabulkan namun pasti pakai resiko. Nah, ini yang saya maksud. Artinya pengabulan terhadap keserakahan berbeda dengan pengabulan terhadap sadermo hanglampai. Artinya tidak meminta dan tidak menolak dan lalu minta diberi kecukupan. Minta diberi kecukupan yang setulus-tulusnya secara lahir batin. Bukan lahirnya itu hanya cukup berkecukupan, tapi batinnya itu ingin kaya raya, umpamanya seperti itu. Jadi intinya waspada pada Surya Petak ini. Saya memberikan rujukan pada hari Rebo Pon besok ini dan hari Sabtu Manis. Artinya sepanjang tahun 2025 ini patut waspada pada Rebo Pon dan Sabtu Manis. Ini sesuai anjuran-anjuran konten saya yang terbaru ini adalah tahun 2025 ini adalah waspada pada Rebo Pon dan terutama Sabtu Manis. Sebab yang namanya gempa itu tidak mungkin, ya bencana lah taruhlah, tragedi atau peristiwa itu tidak mungkin akan jauh dari hari Jenjem 40. Saya rasa demikian, Mas Budi. Iya, Mbah. Terus begini, Mbah. Akankah bahasa alam yang sekarang sedang terjadi ini, Mbah, sudah akan mengerucut kepada sebuah kejadian yang pernah Mbah itu ngendika tentang sesapuan atau seampunan, atau dalam bahasa keilhaman Mbah itu amnesti Allah tahap 2. Akankah akan mencapai titik itu, Mbah? Kalau saya mungkin terlalu vulgar ya, tinggal bagaimana kita cara membaca bahasa alam ini. Namun kalau secara vulgar ya, yang demikian itu tidak mungkin akan bisa dibantah dengan kata-kata. Artinya kejadian alang-alang bulu geni, bumi bulu geni pasti terjadi. Ya, Surya Petak pasti terjadi. Sepandai apapun ini bahasa langitan, tidak mungkin akan bisa dibantah dengan, mohon maaf, bahasa-bahasa yang ada di kitab-kitab. Saya nggak mengatakan kitab suci tertentu ya, tidak mungkin, apalagi dibahas ibaratnya dalam pengajian-pengajian, nggak mungkin ada ini. Artinya bahasa saya tidak mungkin akan didapat dari kiai gitu, nggak mungkin. Lah karena kasunyatan ya namanya bahasa saya Surya Petak itu kan nggak ada ini di kitab apapun, nggak ada. Lalu bumi bulu geni, alang-alang bulu geni, sesapuan seampunan, terjadinya amnesti Allah tahap yang kedua, ini jelas menurut kami akan terjadi. Namun kalau saya mengatakan waspada ini pada tahun ini, waspada ketika saya tapa berata umpamanya, lah ini kan lebih konyol lagi saya. Nanti dianggapnya saya orang yang majnun atau orang yang sakit ingatan. Namun kalau saya mengamati ya, situasi sekarang ini wis ojo podo rebut sugih, ojo podo rebut pinter ya, jangan pada rebut pinter, jangan pada rebut kaya ya, apalagi rebut terkenal lah. Karena ini manusia yang akan terkutuk ini yang tahunya sugih melarat pinter bodoh ya, yang tahunya sugih melarat pinter bodoh, surga dan neraka. Karena di situ membuntukan dan membuntungkan. Membuntungkan apa? Tingkat penalaran, membuntungkan tingkat keimanan. Artinya kalau sudah gap yang dicari itu kamu surga, nanti hanya iming-iming surga, ama-ama neraka, dan lalu takut manakala mati masuk ke neraka. Sehingga di situ tidak sempat beramal atau berbuat, melakukan kewajiban hidup atau dharma yang wajib. Menurut saya hanya terpaku kepada nanti di dalam kuburan, dibayangkan ketika mati masih hidup ya. Yang saya maksud begini, yang namanya kita dalam posisi seperti ini sehari semalam pasti mengalami mati. Ya kan? Kita tidak ingat apa-apa ya. Mati kalau kata guru saya, perumpamaannya mati ya tidur. Cuma bedanya itu manakala mati itu tidak bangun lagi, tapi kalau tidur itu masih bangun dan teringat lagi lah. Kewajibannya tentunya akan berbeda di alam sini dan di alam sana lah. Mungkin nanti satu saat saya akan membuat konten perjalanan ruh setelah meninggalkan raga. Ya, perjalanan ruh setelah meninggalkan raga itu ya mohon maaf kalau
bayangannya yang begini-begini, menurut kami enggak. Apa ngunduk wayang Pak Karti? Ngunduk wayang Pak Karti itu ya mungkin nanti akan saya jelaskan. Makanya kalau dalam Jawa itu ya ada sehari kata anunya itu nyaur tanah. Mengapa terjadi nyaur tanah? Ada 3 hari, nanti sukmanya di mana? Ada 7 hari, nanti sukmanya di mana? Kaitannya dengan raga sejauh mana? Nanti 7 hari, lalu 40 hari di mana? Lah kalau sudah 40 hari, 100 hari, mungkin itu sudah tahu kalau posisi dirinya itu sudah resmi meninggalkan dunia lah. Namun kalau masih ada sebuah keterkaitan ini surga, ini neraka, manusia itu hanya terpaku dengan iming-iming, amang-amang ya. Iming-iming, amang-amang, di mana mohon maaf kalau sudah beramal, kira-kira sekarang niatnya niatnya orang amal jariah banyak yang terkorupsi oleh takmir nggak? Secara terang-terangan ini. Ya banyak, Mbah. Ya kan? Karena saya melihat tidaklah itu masjid, tidaklah itu gereja, tidaklah itu wihara, ini kan kurang lebihnya sama. Artinya sodakotun jariah lah, kurang lebihnya seperti itu. Lah nyatanya setelah menjadi masjid, untuk ngiup orang sengsara saja sudah nggak bisa. Nggak boleh. Ya, tapi yang masuk itu seolah-olah masuk ke masjid sekarang mesti bawa uang. Karena apa? Jumatan yang saya tahu dulu dengan Kiai Maryun, dengan Kiai Ridwan, saya itu Jumatan nggak ada ibaratnya sirkular kotak. Nah, sekarang diwajibkan tiap Jumatan itu mesti ada sirkular kotak. Lah, manakala nggak bawa uang, kira-kira seperti apa? Lah, artinya sukarelanya itu di situ adalah dipaksakan. Akhirnya tidak ada peribadatan sekarang ya saya maksud itu secara suka dan rela. Adanya peribadatan sekarang itu ria 99,9%. Ini sudah nggak bisa dibohongi lagi, baik itu masyarakatnya, baik itu pejabatnya, baik itu brahmananya. Jadi intinya kita waspada Surya Pedak ini pada tahun 2025 ini adalah pada hari Rebo Pon dan terutama pada hari Sabtu Manis mungkin bisa terjadi gempa megatrust pada tahun ini. Saya rasa demikian. Iya, Mbah, matur suwun, Mbah. Pedarannya begitu jelas. Ya, semoga saja kita semua itu akan lebih hati-hati, Mbah, dalam akhir-akhir ini. Matur nembah nuwun, Mbah. Salam mulia. Salam mulia.